mulia raja dan ratu melambaikan tangan kepada para hadirin. Juru lelang meminta mereka untuk bersama-sama menyambut beberapa tokoh yang sangat penting yang telah memberkati mereka dengan kehadirannya, Raja dan Ratu Sapin sendiri. Orang-orang di aula berdiri dan membungkuk kepada Raja dan Ratu. Juru lelang menundukkan kepala dan berlutut dengan satu lutut. Pria itu melepas topinya dan merentangkan tangannya ke samping. Ia berkata bahwa selanjutnya, tentu saja tidak kalah pentingnya, adalah pria yang telah memungkinkan terselenggaranya acara ini. Juru lelang meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan kepada Vincent Hela. Arthur bertepuk tangan sambil tersenyum. Arthur menggelengkan kepala sambil mengingat citranya di masa lalu sebagai seorang raja. Ia berpikir bahwa hal ini mengingatkannya pada kehidupan lamanya, lalu menambahkan bahwa ia bukan lagi seorang raja. Arthur menghela napas berat, menyilangkan tangan di dada, sambil berpikir bahwa ia bahkan belum mencapai masa pubertas. Arthur menyesap minuman dingin dengan es. Ia berdiri di samping para gadis sambil menatap lurus ke depan. Para gadis berdiri membentuk lingkaran sambil berbincang satu sama lain. Yang mulia memiliki satu benda yang tergantung di pinggangnya. Arthur berpikir bahwa ia pasti seorang penyihir. Priscilla menoleh ke samping. Arthur berpikir bahwa fakta bahwa ia tidak bisa merasakan Mona miliknya berarti ia mungkin mengenakan artefak untuk menyembunyikannya, atau ia berada pada tingkat yang sangat tinggi. Yang mulia menyipitkan mata dan tersenyum kecil. Arthur menutup matanya sambil menggaruk pipinya. Arthur sebelumnya tidak pernah memikirkan hal itu, tetapi ia bertanya-tanya mengapa ia tidak merasakan ketertarikan apapun terhadap sang ratu. Arthur membayangkan para gadis yang ia kenal. Ia berpikir bahwa bahkan wanita yang lebih tua, meskipun mereka berada dalam rentang usia yang sama dengannya sebelum ia meninggal, tidak menarik baginya, mungkin karena usia mereka sebanding dengan usia ibunya. Sylvia memandangi Arthur dengan bingung, sementara Arthur berpikir bahwa ia juga tidak merasa tertarik pada gadis-gadis yang lebih muda. Ia kembali membayangkan para gadis yang ia kenal dan menyimpulkan bahwa hal itu tidak terlalu penting, dan tampaknya ia belum memiliki rencana apapun terkait hal itu dalam waktu dekat. Ia memutuskan bahwa ia akan memikirkannya ketika ia sudah lebih dewasa nanti. Arthur mengambil gelas dan membawa Sylvie pergi saat Vincent memanggilnya. Pria berambut coklat itu mengatakan bahwa pedang itu akan dilelang saat itu juga, dan ia bisa memberitahunya jika menginginkannya, agar ia bisa ikut menawar. Pria berambut coklat itu mendekati Arthur dengan senyum, mengatakan agar ia tidak khawatir tentang harganya, karena ia adalah pemilik hak istimewa. Juru lelang menunjuk dengan tangannya ke barang berikutnya yang dibawa masuk. Ia mengatakan bahwa pedang pendek ini ditempa oleh pandai besi ahli, yang juga merupakan ahli elemen api, dan inti dari seekor Thunderhawk yang perkasa telah ditanamkan ke dalam gagangnya. Di atas penyangga terdapat bilah pedang yang indah. Juru lelang mengatakan bahwa setelah mereka menginfuskan sedikit mana ke dalam pedang itu, akan terjadi semburan listrik di sepanjang ujung bilahnya. Arthur menatap belati itu dengan takjub, menyilangkan tangan. Juru lelang mengatakan bahwa hal itu akan meningkatkan kemampuan memotongnya dan bahkan dapat menghasilkan efek kelumpuhan. Cahaya keemasan terpancar dari belati itu. Juru lelang mengumumkan bahwa penawaran akan dimulai dari 50 keping emas. Orang-orang mulai mengangkat papan penawaran mereka. Arthur membayangkan sebuah rumah. Ia mencatat bahwa sebuah rumah sederhana di Zirus bernilai setidaknya 1 keping emas. Ia mulai mengangkat jarinya, membayangkan segenggam koin. Ia mencatat bahwa keluarga rata-rata di kampung halamannya di Ashbury dapat hidup dengan mudah hanya dengan segenggam koin tembaga per hari. Hanya dengan tawaran pembuka pada pedang ini, keluarganya bisa hidup layak selama lebih dari 250 tahun. Arthur menatap pria berambut coklat itu dengan penuh pertimbangan. Vincent bertanya kepada Arthur, apakah ia menyukainya? Sambil menambahkan bahwa ia tahu pedang itu mungkin sedikit terlalu besar untuk saat ini. Tetapi pedang seperti itu, yang memiliki sifat elemen, sangatlah langka. Arthur mengatakan bahwa kedengarannya bagus, tetapi itu bukan yang ia butuhkan, dan ia lebih menyukai sesuatu yang tidak terlalu unik. Vincent menyandarkan dagunya ke tinju tangannya, berkata bahwa ia sudah menduga.
Pria berambut coklat itu mengedipkan mata kepada Arthur sambil tersenyum lebar. Vincent bertanya kepada Arthur, mengapa bermain dengan percikan jika ia bisa mengendalikan petir itu sendiri? Arthur menatap pria berambut coklat itu dengan senyum puas. Vincent berkata bahwa bagaimanapun juga ini baru permulaan. Bahkan jika ia tidak menemukan sesuatu yang ia sukai, ia menambahkan bahwa ia sudah berhasil mendapatkan semua barang lain yang ia inginkan. Arthur bertanya, apakah benar ia bahkan berhasil menemukan topeng pengubah suara? Vincent meletakkan tangan di dadanya dan berpaling ke samping, lalu bertanya kepada Arthur siapa ia sebenarnya. Ia mengatakan bahwa mantel yang ia belikan untuknya terbuat dari bulu rubah mimpi buruk dan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan keberadaan dari mata-mata yang mengintai. Mencatat bahwa itu tampak seperti yang ia inginkan, jadi ia membelinya selagi bisa. Arthur berkata bahwa inilah yang ia harapkan. Arthur menutup mata dan tersenyum dengan sedikit bingung. Vincent memberitahunya untuk tetap berhati-hati, karena ia harus berurusan dengan keluarganya jika terjadi sesuatu pada dirinya. Arthur menunjukkan baju zirah dan senjata-senjata. Ia mencatat bahwa Vincent benar, pedang hanyalah permulaan. Ada banyak senjata, dan bahkan beberapa inti binatang mana, dari kelas C hingga kelas A. Arthur teringat bagaimana Yang Mulia membuat taruhan. Ia mencatat bahwa sang raja sendiri telah bertaruh pada beberapa dari mereka yang akan menang di inti kelas A. Mencatat bahwa hanya setelah seseorang berhasil menyelesaikan proses penyerapan inti, ia baru bisa mengetahui apakah inti itu mengandung kehendak binatang. Arthur menutup matanya dan meregangkan tubuh ke atas, bertanya-tanya kapan akan ada jeda. Arthur mengalihkan perhatiannya ke tempat Sylvie duduk, bertanya-tanya kemana perginya gadis itu. Anak laki-laki itu menoleh kembali kepada Lilia dan bertanya apakah ia tahu di mana Sylvie berada. Lilia mengatakan bahwa tadi ia masih di sana. Arthur mulai mencari naga itu di bawah sofa, bertanya di mana ia berada. Sylvie mulai berteriak sekuat tenaga. Arthur menoleh ke samping, tidak mengerti apa yang terjadi. Sylvie gemetar ketakutan saat melihat Sebastian mendekatinya. Sebastian tersenyum lebar dengan gila sambil mengulurkan tangan ke arah naga itu. Air mata muncul di mata Sylvie. Sylvie melihat Arthur dan berlari ke arahnya. Arthur berpikir bahwa ia harus menahan diri karena ia adalah penyihir istana dari keluarga kerajaan. Arthur berpaling dari sang penyihir, mengisyaratkan Sylvie untuk mengikutinya. Penyihir itu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Ia sedikit mengangkat tubuhnya sambil berpegangan pada tongkatnya dan berkata bahwa seorang rakyat jelata dari daerah terpencil tidak pantas mendapatkan peluang untuk berkembang bersama binatang istimewa seperti itu. Arthur langsung menghentikan langkahnya dan bertanya apa maksudnya. Penyihir itu menyeringai licik, menatap ke lantai sambil menyipitkan mata, lalu mengatakan bahwa maksudnya gadis itu akan disakiti. Sebastian menatap Arthur dengan pandangan licik. Arthur mengepalkan tangannya, matanya membelalak karena marah. Arthur mulai memancarkan aura merah yang mengintimidasi sambil menatap Sebastian. Arthur menyuruh Sebastian untuk mengulangi ucapannya. Orang-orang sebelumnya tengah menawar dalam pelelangan. Vincent merasa sayang karena Arthur tidak menemukan apapun. Pria berambut coklat itu menatap ke depan dengan ekspresi merenung, berpikir bahwa sejauh yang ia pahami, Arthur hanya menginginkan pedang berkualitas baik, bukan sesuatu yang aneh atau sangat kuat. Vincent berpikir bahwa jika itu memang keinginannya, ia yakin bisa menemukan sesuatu. Blaine menyentuh bahu pria berambut coklat itu. Vincent menundukkan kepala kepada Yang Mulia, menyampaikan harapannya agar sang raja menikmati acara tersebut. Raja berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana Vincent mendapatkan inti dari beruang berbulu perak kelas A, tetapi ia sangat puas dengan pembeliannya. Blaine tersenyum puas, berharap kehendak sang binatang masih ada di dalamnya. Vincent menutup matanya dan menundukkan kepala kepada sang raja, mengatakan bahwa ia senang acara yang sederhana ini bisa menyenangkan hati Yang Mulia. Sang raja menjawab bahwa satu-satunya hal yang sederhana di sana adalah dirinya sendiri. Para pemuda membelalakkan mata karena terkejut, merasakan aura mengerikan. Jantung Vincent mulai berdebar kencang di dadanya. Pria berambut coklat itu memegangi dadanya, merasa bahwa ada dahaga darah
yang hampir bisa dirasakan secara nyata, padahal itu bahkan belum ditujukan kepadanya. Pria berambut coklat itu jatuh berlutut. Raja menatap Vincent dengan wajah ketakutan dan mulut terbuka lebar. Vincent membuka mulut lebar-lebar, memegangi lehernya, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ksatria mengangkat tangannya untuk melindungi semua orang, memohon kepada Yang Mulia agar tidak mendekat. Priscilla memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya dan melindungi anak-anak. Raja mengepalkan bibirnya, mencabut pedangnya, dan melindungi anak-anaknya di belakang punggungnya. Ia bertanya siapa yang berani menyerang keluarga kerajaan dan menyuruh mereka menunjukkan diri. Priscilla dan Ksatria bersiap untuk bertarung. Raja melindungi anak-anak dengan tubuhnya. Sebastian tergeletak di lantai, menatap ke depan dengan horor. Arthur tersenyum canggung, merasa bahwa ia telah kehilangan kendali atas dirinya. Ellie memeluk ibunya sambil menangis. Vincent memalingkan wajah dengan bingung, bertanya apa yang telah terjadi. Ray dan lainnya berlari masuk ke ruangan. Ray bertanya apakah mereka semua baik-baik saja. Ksatria mencengkeram pedangnya erat-erat dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi mereka harus memeriksa ruangan dan menyuruh Ray untuk memeriksa sekeliling. Ray menatap yang lainnya dan berkata bahwa mereka harus naik ke atas. Arthur dalam kebingungan meminta maaf dalam hati kepada ayahnya. Vincent mengusap lehernya dengan tangan, sementara yang lain duduk di sofa. Raja berdiri di samping keluarganya sambil menggenggam pedangnya. Arthur menutup mulut dengan tangannya, menatap Sylvie dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Seorang petarung mendekati anak-anak laki-laki dan melapor kepada Yang Mulia, menyatakan bahwa pada saat itu Kapten Lane telah menangkap penyusup. Raja menatap sang petarung dengan ekspresi serius dan berkata bahwa itu berarti semuanya baik-baik saja. Arthur bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, lalu menyilangkan tangannya di depan dada. Sylvie menghela napas lega. Arthur secara mental berterima kasih kepada penyusup itu, merasa bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Penyihir menatap para ksatria dengan tidak senang. Salah satu ksatria bertanya kepada Sebastian, bagaimana mungkin penyihir kerajaan bisa jatuh ke lantai hanya karena intimidasi kecil dari penyusup? Penyihir menjawab bahwa ia hanya terpeleset, itu saja. Ksatria itu berkata bahwa sebentar lagi ia akan mati juga seperti itu. Sebastian menoleh ke arah Arthur, lalu dengan cepat memalingkan wajahnya sambil menunjukkan giginya karena Arthur menatapnya tajam. Lelang kembali dilanjutkan. Pelelang mengucapkan terima kasih kepada para penjaga atas layanan mereka, menambahkan bahwa kini pertunjukan akan berlanjut. Pria itu merentangkan tangannya lebar-lebar dan tersenyum lebar. Ia berkata bahwa di sebelahnya ada barang terakhir dalam acara itu, menambahkan bahwa tradisi menyatakan bahwa barang terbaik selalu disimpan untuk yang terakhir, dan ia tidak akan mengabaikan tradisi itu. Ia bertanya, siapa yang akan menjadi orang beruntung yang mendapatkan harta ini? Seorang gadis dengan kostum kelinci menarik kain merah yang menutupi barang lelang. Pelelang meminta hadirin untuk melihat. Di balik kaca terdapat seekor binatang dengan rahang menganga. Pelelang mengatakan bahwa itu adalah anak dari singa dunia. Orang-orang di dalam ruangan menatap binatang itu dengan kekaguman. Pelelang menjelaskan bahwa ini adalah informasi kecil bagi mereka yang belum mengenal makhluk Mona yang luar biasa ini. Ia menyebutkan bahwa singa dunia dewasa berpotensi menjadi makhluk Mona kelas B yang sangat kuat dan menambahkan bahwa jika dirawat dengan baik, anak binatang ini bahkan bisa mencapai kelas A. Arthur menatap tajam ke arah penyihir yang tersenyum tipis. Sebastian berpikir bahwa bocah itu bahkan tidak memperhatikan binatang Mona lainnya. Pria itu kembali merentangkan tangannya dan berkata dengan mulut terbuka lebar bahwa mereka semua tahu apa artinya ini. Merawat dan memperlakukan binatang indah ini dengan baik akan memungkinkan pemiliknya menjadi penjinak binatang legendaris. Ia mengumumkan bahwa tawaran dimulai dari 500 koin emas. Seorang wanita mengangkat tangannya dan menawar 550 koin. Pria dengan jas berekor mengangkat tangannya dan menawar 600 koin untuk singa itu. Pria berambut pirang dengan baju zirah mengangkat tangannya dan menawar 650 koin untuk singa dunia. Pria berambut coklat mengangkat tangannya dan menawar 750.
pria berambut putih mengangkat tangannya dan menawarkan 800 koin. Yang Mulia mengajukan tawaran sebesar 1000 koin. Pelelang berseru bahwa tawaran telah mencapai 1000. Raja tersenyum puas sambil mengangkat tangannya. Sang juru lelang berkata bahwa tawaran dari Yang Mulia adalah 1000 koin emas. Orang-orang mulai tersenyum canggung. Vincent mendekati sang raja dan berkata bahwa tampaknya tidak ada yang ingin menawar melawan sang raja, lalu mengucapkan selamat terlebih dahulu. Vincent menambahkan bahwa 1 piring emas putih sudah lebih dari cukup, seraya berterima kasih atas perhatian dan kemurahan hatinya. Raja memiringkan kepalanya dengan berpikir, lalu menutup matanya. Vincent bertanya apa rencananya terhadap hewan peliharaan kerajaan yang baru itu dan apakah ia akan menjinakkannya sendiri. Blaine berkata bahwa meskipun menggoda baginya untuk memiliki hubungan dengan makhluk itu, ia sedang berpikir untuk memberikannya kepada orang lain. Putra raja memandang ayahnya. Sang raja berkata bahwa ia akan memberikannya kepada Curtis. Sang raja memandang putranya dengan seringai. Curtis mengepalkan tangannya di dada dan berkata bahwa tentu saja semua itu tergantung pada seberapa besar usaha yang ia berikan. Curtis berkata bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Curtis memandang ibunya dengan cemas. Priscilla bertanya apakah itu berarti ia tidak perlu lagi mendengarkan tutor yang mengeluhkan bahwa ia membolos kelas. Curtis berkata kepada ibunya bahwa dulu ibunya sudah berjanji tidak akan memberitahu ayahnya. Arthur menutup matanya dan menyeringai tipis, berpikir bahwa melihat mereka seperti itu, mereka nyaris tampak seperti keluarga biasa. Pria berambut coklat memandang Yang Mulia dengan senyum dan berkata bahwa lelang hampir selesai, lalu bertanya apakah ia ingin mengumpulkan barang-barang dan mengirimkannya ke istana. Raja berkata itu omong kosong dan menyatakan bahwa seolah-olah ia memiliki kesabaran dan akan turun bersama mereka. Pria berambut coklat itu menutup matanya dan, dengan senyum di wajahnya, mengarahkan tangannya ke samping, mengundang raja untuk mengikutinya. Penyihir mendekati Yang Mulia, menundukkan kepala dan memanggilnya. Raja mencondongkan tubuh ke arah penyihir saat ia mendekat ke telinganya. Sebastian menoleh dengan seringai jahat. Blaine berkata kepada Sebastian bahwa itu sudah cukup dan ia mengerti maksudnya. Arthur bertanya-tanya mengapa ia merasa tidak enak dengan ini. Anak-anak meninggalkan ruangan mengikuti Vincent. Pria berambut coklat itu berkata kepada raja bahwa seorang pelayan akan segera datang membawa barang-barangnya, lalu memanggil Arthur untuk mendekat. Arthur mendekati Vincent saat seorang asisten datang kepada mereka membawa sebuah tas di tangannya. Pria berambut coklat itu berkata bahwa itu semua yang ia minta, kecuali pedang, dan menambahkan bahwa sebaiknya Arthur melihat-lihat sendiri dan mencoba menemukan sesuatu yang ia sukai. Alice mencondongkan tubuh ke arah putranya dan mengedipkan mata, berkata bahwa ia akan memegang tasnya sementara Arthur mencari pedang. Arthur berterima kasih kepada ibunya. Raja memandang Arthur dengan senyum, mengangkat tangannya ke samping, dan bertanya apakah Arthur akan mengambil pelajaran anggar. Ia mengatakan bahwa putranya baru saja mulai belajar juga, dan mungkin suatu hari mereka bisa berlatih tanding bersama. Sebastian berkata kepada Yang Mulia bahwa Pangeran Curtis akan belajar kebiasaan buruk jika berlatih dengan anak kampung. Arthur membungkuk kepada raja dan menekan telapak tangannya ke dada, berkata bahwa ia tersanjung, tetapi bahwa pedang hanyalah hobi baginya dan ia tidak akan pernah bisa menyamai kemampuan putranya. Ray melintas di depan ruangan dan berhenti mendadak, berkata bahwa Vincent ada di sana. Vincent melambaikan tangan, memanggil Ray kepadanya, berkata bahwa raja ingin bertemu dengannya. Ray berlutut di hadapan Yang Mulia, menundukkan kepala dan meminta maaf atas gangguan yang ia sebabkan. Blaine berkata kepadanya agar tidak khawatir, seraya menyebutkan bahwa ia telah mendengar bahwa Ray adalah orang yang menangkap penyusup, dan tampaknya Vincent telah menemukan asisten yang dapat diandalkan. Kapten itu tersenyum tipis, menekan tangannya ke perut, berkata bahwa ia tidak pantas menerima pujian seperti itu, karena ia hanya menjalankan tugasnya. Yang Mulia tersenyum lebar dan menunjuk ke arah Arthur, lalu bertanya apakah namanya Reynolds Lane, dan bahwa itu adalah putranya. Ray menjawab bahwa benar,
lalu bertanya apakah terjadi sesuatu. Yang Mulia menunjuk kepada penyihir yang menundukkan kepala dan berkata bahwa Sebastian telah mengabdi di pengawal kerajaan selama bertahun-tahun, membantu keluarganya berkali-kali, dan atas pengabdiannya yang luar biasa, ia merasa perlu memberikan penghargaan dari waktu ke waktu. Mata Arthur membelalak ngeri. Blaine berkata bahwa tampaknya Sebastian sangat menyukai Mona Beast milik putranya. Raja memandang Arthur dengan senyum, berkata bahwa jika mereka bersedia menyerahkan Mona Beast milik putranya kepada keluarga kerajaan, itu akan menjadi bantuan besar bagi kerajaan. Ray memandang raja dengan terkejut, lalu berlutut. Yang Mulia berkata bahwa Sebastian menyukai Mona Beast milik putranya. Ray memandang putranya dengan bingung. Arthur memandangi lantai dengan ngeri, matanya membelalak. Kapten memandang raja dengan bingung, mengulurkan tangan ke arah putranya. Yang Mulia merentangkan tangannya sambil tersenyum, berkata bahwa tentu saja ia akan sangat senang memberikan kompensasi kepada mereka atas Mona Beast itu dan menyewa penyihir untuk memutus kontrak antara putranya dengan makhluk tersebut atas biaya mereka. Kapten menundukkan kepala kepada Blaine dan berkata bahwa ia seharusnya meminta maaf. Kapten menggertakkan giginya dengan wajah masam, berkata bahwa baik dirinya maupun istrinya tidak ada hubungannya dengan Mona Beast putranya, karena anak itu mendapatkannya sendiri. Jadi, ia tidak bisa berbicara atas namanya. Alice memandang dengan cemas. Blaine mengatupkan bibirnya, memandangi anak laki-laki itu dengan berpikir. Raja menatap Arthur dengan tajam. Arthur memancarkan tatapan tajam ke arah Blaine. Mata Yang Mulia membelalak terkejut. Blaine menghalangi jalur sang penyihir yang terlihat tidak senang dengan tangannya. Sebastian bertanya kepada Arthur, apakah orang tuanya tidak pernah mengajarinya untuk menundukkan pandangan saat berbicara kepada mereka yang lebih tinggi kedudukannya. Blaine tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan menyapa sang anak, berkata bahwa ia yakin Arthur telah mendengar pembicaraannya dengan sang ayah, jadi ia tidak perlu mengulanginya, lalu bertanya apa pendapatnya mengenai hal itu, dan menambahkan bahwa dalam gudangnya tentu ada pedang yang layak bagi kesatria muda yang ambisius. Arthur menutup matanya dan menggelengkan kepala, berpikir bahwa ia perlu menenangkan diri. Ia menghela napas dalam-dalam, berpikir bahwa ia masih Raja Sapien. Arthur membungkuk kepada Yang Mulia, berterima kasih atas tawaran baiknya, namun terpaksa menolak. Arthur menambahkan bahwa bahkan pedang yang paling megah pun tidak akan pernah bisa menggantikan Sylvie. Curtis menekan telapak tangannya ke dada, memandang ayahnya dengan tidak senang. Blaine berkata bahwa kalau begitu, tukar saja dengan anak singa dunia miliknya yang ia beli untuk Mona Beast. Curtis berkata kepada ayahnya bahwa ia pikir itu akan menjadi miliknya. Blaine bertanya kepada Arthur, bagaimana jika ia menerima pertukaran itu, lalu menambahkan bahwa meskipun Beast miliknya memang tampak unik, reptil jarang menjadi sekuat Mona Beast pemangsa sejati. Arthur mengertakkan giginya dan meminta maaf karena tidak bisa menyampaikan maksudnya dengan jelas. Ia memandang raja dengan tatapan mengancam dan berkata bahwa ia tidak ingin memberikan, menjual, atau menukar Sylvie. Sang raja mengatupkan bibirnya. Ia sedikit membuka mulutnya, mengatakan bahwa ia telah memintanya melakukan satu permintaan sebanyak 2 kali. Arthur berdiri membelakangi, tak bergerak. Raja berkata bahwa kesabarannya hampir habis, dan ia memintanya untuk terakhir kalinya. Blaine bertanya apakah ia akan memberikannya binatang Mona miliknya. Arthur mengepalkan tangan, lalu mengendurkannya. Seraya berkata bahwa, kalau begitu, biarkan ia juga mengajukan satu pertanyaan kepada Yang Mulia. Blaine memandang bocah itu dengan bingung. Arthur menatap raja dengan pandangan dingin dan bertanya, berapa harga yang bersedia ia minta untuk menjual anak-anaknya? Arthur menatap tajam ke arah Blaine, mengatakan bahwa ia telah menolaknya sebanyak 3 kali, dan ketiga-tiganya ia tolak. Namun sepertinya harga dirinya tidak mengizinkannya menerima penolakan itu. Arthur menambahkan bahwa tampaknya ia tidak menyadari betapa seriusnya permintaan yang diajukan padanya. Jadi ia berharap pertanyaannya bisa menjelaskan situasinya. Yang Mulia menatap bocah itu dengan pandangan mengancam. Arthur bertanya, berapa uang yang akan ia minta sebagai ganti anak laki-laki atau perempuan miliknya? Priscilla dan anak-anaknya memandangi kejadian itu dengan bingung. Ibu Arthur menyaksikan dengan kaget bersama anak-anak lainnya.
Mulut Lilia ternganga karena terkejut melihat Arthur. Sebastian memandangi sang kesatria dengan tatapan tak senang. Kesatria itu mencabut pedangnya dan langsung menyerang Arthur. Ia mengayunkan pedang ke arah bocah itu sambil berkata bahwa dia hanya anak desa, berani sekali menghina raja dan keluarganya. Arthur mengalihkan pandangannya ke pedang yang terbang ke arahnya. Ia bertanya-tanya mengapa ia memusatkan seluruh mananya ke dalam pedang itu, dan apakah benar ia akan memotongnya menjadi dua. Arthur mengernyit, menggertakkan giginya, berpikir bahwa ia harus menjaga aliran Mona tetap tenang dan merata. Ia menghindar ke samping, berpikir bahwa ia harus memprediksi gerakan musuh dan mengendalikan arah serangannya. Arthur meraih bagian bawah pedang, menekan tangannya pada pedang itu, lalu menghantamkannya ke lantai. Ia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke belakang, berpikir bahwa ia harus menghancurkan keseimbangan lawan. Bocah itu mengayunkan tinjunya ke arah sang kesatria sambil menatap tajam padanya. Ia berpikir bahwa ia harus menghantam lawan dengan kekuatan dan momentum tubuhnya sendiri. Arthur menghantam dagu sang kesatria. Sebastian menatap sang kesatria yang terjatuh dengan bingung, menganggapnya bodoh karena tak mampu membunuh seorang anak, dan mencatat bahwa ia telah melewatkan kesempatan emas. Sebastian mengangkat tongkatnya dan menyelimutinya dengan aura ungu. Ia berpikir bahwa meskipun ia akan dihukum, ia akan menyelesaikannya sendiri. Ia menambahkan bahwa yang tidak dipahami sang raja adalah bahwa binatang Mona yang bisa membuat kontrak setara di usia muda, berarti kelak ia akan melampaui tingkatan penyihir manapun. Ia tersenyum jahat sambil membidikkan tongkatnya ke arah Arthur, berpikir bahwa ia harus menghabisinya. Alice dan Ray mengulurkan tangan mereka kepada anak mereka ketika sang penyihir membidiknya. Tiba-tiba semuanya menjadi putih. Anak-anak itu berdiri kaku, memandang Arthur dengan ketakutan. Ray duduk dengan mulut menganga, tak bergerak. Raja dan ratu membeku, bingung melihat apa yang terjadi. Curtis dan adiknya juga membeku dalam posisi terkejut. Ellie meraih Lilia saat semuanya tiba-tiba membeku dan berubah menjadi putih. Sang penyihir memandang tongkatnya dengan bingung, bertanya apa yang sedang terjadi. Ia mengetuk tongkatnya ke tangannya, lalu memandangi Arthur dengan kebingungan. Arthur berkata bahwa itu tidak ada gunanya. Ia sedikit membuka mulutnya dan berkata bahwa mantra yang membutuhkan mana dari lingkungan tidak akan bisa digunakan. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, berdiri dengan tampang mengancam. Cahaya biru terpancar dari matanya. Ia memandangi sang penyihir dengan pandangan mengerikan saat tanda-tanda kuning muncul di bawah matanya. Sebastian menatap Arthur dengan ekspresi ketakutan, mengacungkan tongkatnya ke depan. Ia memintanya untuk tidak mendekat dan bertanya apakah ia menganggap dirinya layak menjadi lawan seorang penyihir dari keluarga kerajaan. Bocah itu tiba-tiba muncul di depan sang penyihir yang ketakutan, bertanya kenapa dia begitu panik, lalu menambahkan, "Tentu saja." Sebastian mengalihkan pandangan ke arah bocah itu, tidak mengerti apa maksudnya. Bocah itu menggerakkan tangannya ke samping dan memutar kaki Sebastian. Arthur menatapnya dengan tatapan tanpa belas kasihan. Sang penyihir jatuh ke lantai sambil memegangi kakinya. Wajahnya terpelintir karena kesakitan, dan air mata pun mengalir deras di pipinya. Sebastian memohon bantuan, tak mengerti mengapa semua orang hanya berdiri saja. Bertanya mengapa tak ada yang bisa mendengarnya. Arthur meletakkan tangannya di bahu sang penyihir. Ia membungkuk ke arahnya dan menatap lurus ke depan. Bocah itu berkata bahwa tak seorang pun akan mendengarnya, dan sebaiknya ia mendengarkan selagi masih bisa. Air mata dan liur dari rasa sakit yang luar biasa mengalir dari wajah sang penyihir. Ia berkata kepada bocah itu bahwa ia tidak bisa melakukan ini, karena ia adalah penyihir pribadi raja sendiri. Arthur menyanggakan tangannya di atas kakinya dan berdiri, membelakangi Sebastian, seraya berkata bahwa itulah intinya. Arthur menatap Sebastian dengan tajam, lalu bayangan Sylvia muncul di sisinya. Arthur berkata kepada sang penyihir untuk tahu tempatnya. Ia memukul kesatria itu di dagu. Mata sang raja membelalak menyaksikan semua yang terjadi dengan kebingungan. Yang mulia memandang apa yang dilihatnya dengan bingung. Tidak mengerti bagaimana seorang anak rakyat biasa bisa melakukan ini.
Ia bertanya-tanya apakah pengawalnya tersandung kakinya sendiri atau apa. Raja mengalihkan perhatiannya ke samping karena mendengar suara gemuruh. Ia memandangi Arthur yang kini berada di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Ia tidak mengerti kemana perginya bocah itu dan mengapa sekarang ada di sana. Lilia memandangi Arthur yang tergeletak dengan penuh kekhawatiran. Mata gadis itu membelalak ketakutan saat melihat darah. Wajahnya berubah pucat karena ngeri, mulutnya terbuka lebar. Gadis itu menundukkan kepala dan menutup matanya. Vincent dan Tabitha memandangi apa yang mereka lihat dengan terkejut. Ray dan Alice juga menatap kejadian itu dengan terkejut. Sylvie menatap ke depan dengan kaget, matanya membelalak. Penyihir itu duduk dengan kakinya terpelintir, memegangi kakinya dengan kedua tangan. Wajahnya terdistorsi karena rasa sakit. Air mata dan ingus mengalir, memohon pertolongan. Raja menatap Sebastian dengan ngeri sambil menggertakkan gigi. Seorang kesatria sedang mendorong kesatria lain dari belakang. Priscilla bertanya apa yang sedang ia lakukan, lalu menyuruh Lester untuk segera memeriksa kondisi Sebastian. Priscilla juga memerintahkan Groel untuk segera mencari dan membawa alat pemancar itu ke sana. Arthur tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Para dokter mulai membawa kesatria dan penyihir dengan tandu. Ray menunduk di atas dada Arthur. Alice menatap anaknya dengan cemas, menutup mulutnya dengan tangan. Sang kapten mengangkat anaknya dalam pelukan. Ia menatap Arthur dengan ekspresi sedih. Alice mendekati putranya, merentangkan tangannya ke kepala anak itu, dan mulai menyembuhkannya. Ray menatap istrinya yang menatap putranya dengan takut. Ia menekan tangannya ke dadanya, meneteskan air mata. Tabitha dengan mata berlinang menyaksikan semua yang terjadi. Sebuah gambar kabur terlihat di depan matanya. Arthur dengan pandangan kabur menatap jam. Ia membuka matanya, terbaring di tempat tidur. Arthur menyipitkan mata ke arah depan, mengerucutkan bibir, dan menyentuh kepalanya dengan tangan, berpikir bahwa kepalanya terasa sakit. Ia sedikit bangkit dari tempat tidur, tidak mengerti bagaimana ia bisa kembali ke kamarnya. Arthur mengalihkan pandangan, mengingat wajah Sebastian. Ia berpikir bahwa hal terakhir yang ia ingat adalah saat menggunakan static void. Arthur duduk di tepi tempat tidur, mencengkeram pangkal hidungnya dengan tangan sambil berpikir bahwa ia sudah melampaui batas. Ia teringat pada sosok Sylvia yang menghentikan waktu dan membekukan monster itu. Arthur menyadari bahwa berkat Sylvia, ia dapat menggunakan static void sejak ia mencapai tahap memperoleh Dragon Will-nya. Dengan kemampuan ini, ia bisa memisahkan dirinya sementara dari aliran waktu. Arthur mencatat bahwa kemampuan itu memungkinkan dirinya untuk membalikan keadaan dalam pertempuran, dan hanya bisa ia gunakan karena ia adalah pewaris Sylvia. Arthur teringat pada pelatihannya, duduk dalam posisi meditasi. Arthur mengingat bagaimana ia turun ke lantai sambil menyandarkan tangannya ke tempat tidur. Anak itu berpikir bahwa ada harga yang harus dibayar untuk ini. Meskipun telah berlatih bertahun-tahun, ia hanya bisa menggunakan kemampuan ini selama beberapa detik tanpa merasakan dampak balik yang begitu kuat. Anak itu menatap telapak tangannya, menyipitkan mata, dan menunduk sedih, berpikir bahwa ia telah melampaui batas waktu penggunaannya, dan ini adalah kali pertamanya menggunakan static void pada orang lain. Anak itu mengembuskan napas kecil dan bersandar ke belakang. Ia menjatuhkan tubuh ke tempat tidur, menutupi matanya dengan tangan. Arthur berpikir bahwa jika dilihat dari semuanya, ia merasa cukup beruntung, karena akibatnya hanya membuatnya pingsan. Arthur mengalihkan perhatian ke pintu saat mendengar suara. Alice memberitahu Sylvie bahwa ia akan membukakan pintu untuknya. Sylvie dengan riang berputar di sekitar kaki Alice, sementara Alice mengatakan bahwa ia yakin dengan apa yang dikatakan dokter. Alice membuka pintu saat Sylvie berlari senang menuju Arthur. Arthur sedikit duduk tegak ketika naga kecil itu melompat-lompat di sekitarnya. Alice berkata bahwa ia sudah sadar. Wanita berambut coklat itu memeluk putranya ke dadanya sambil meneteskan air mata bahagia. Ia mengatakan bahwa dokter menyebut kemungkinan besar ia pingsan karena syok dan akan segera sadar. Wanita itu menghela napas berat, mengerutkan alisnya, dan mencatat bahwa meskipun ia harus mengatakan bahwa dokter tampaknya agak keliru menggunakan kata segera,
karena sudah hampir 8 jam berlalu.